Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa alamu ma'asyiral ikhwani, ketahui olehmu wahai sekalian saudara, ayyadakumullah, semoga Allah menguatkan kamu, anna khairul qulubi wa ahabbaha ilallahi ma kana latifan naqiyan minal batini wasyukuki wa ma'ani syarri kulliha. Anna khairul qulubi, bahwa sebaik-baik hati, wa ahabbaha, dan sepaling yang dicintainya, ilallahi, kepada Allah, kana ya ma kana latifan naqiyan minal batini, adalah hati yang lembut, hati yang bersih, minal batini, dari yang batin. Itu hati ya, yang paling baik, yang paling dicinta kepada Allah, paling lembut, paling bersih dari yang batil. Lembut, enggak kasar. Lembut apanya? Lembut sikapnya, lembutnya. Az-zahir tadulul al-batin. Zahir itu adalah menunjuki atas batin. Jadi kalau ada orang ngomongannya keras, tangannya kasar, berbuat yang kasar, tangannya, kakinya berbuat yang kasar, suka mukul, suka nendang, ngomongnya suka mencela orang, kakinya suka nyakitin orang, sesungguhnya itu adalah gambaran hati. Itu adalah gambaran hati, hati yang kasar, diterjemahkan oleh anggota tubuhnya. Nggak bisa dibilang begini, dia mah mulutnya doang kasar, hatinya mah cakep. Enggak, itulah gambaran hatinya kayak begitu. Jadi kita jangan sampai begitu ya. Kemudian hati yang paling baik apalagi? Yang bersih daripada wasyukuki, keraguan, wa ma'ani syarri kulliha, dan segala makna keburukan seluruhnya, bersih semua. Wa'iyan, hati yang perhatian, lil aki, kepada kebenaran. Jadi kalau kepada kebenaran itu perhatian. Wal huda, petunjuk, wa ma'anil khairi was sawabi, dan makna-makna kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau ama kebenaran, ama petunjuk ya, huda petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya itu perhatian. Orang berbuat kebaikan perhatian, menerima. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, al qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru, pertama hati yang bersih, di dalam hati itu ada lampu, yuzhiru, yang bersinar. Fadzalika qalbul mu'mini, maka demikian itu adalah hatinya orang mukmin. Jadi orang mukmin hatinya itu bersih, ada lampunya yang bersinar. Wa qalbun aswadu mankusun, yang kedua hati yang hitam, yang terbalik. Fadzalika qalbul kafiri, itu adalah hatinya orang kafir. Jadi orang kafir hatinya hitam, kebalik.
Wa qalbun marbutun ala ghilabihi, yang ketiga hati yang terikat atas laputnya. Fadzalika qalbul munafiqi, itu adalah hati orang munafik. Wa qalbun musfa'un fi imanun wa nifaqun, dan yang keempat hati yang dilapisi, di dalamnya ada iman dan ada sifat munafik. Ada dua muka, ada muka iman, ada muka munafik. Ada dua isi, ada isinya iman, ada isinya munafik. Nah, kita jangan sampai kayak begini ya. Famasalul imani fi masalul baqlati yamutu al ma'u azbu, perumpamaan sayuran ya. Pamasalul imani, perumpamaan iman, fihi, di dalamnya itu masalul baqlati, padanya itu seperti perumpamaan sayuran yamuduhal ma'u al azbu, yang dipanjangkan oleh air, yang dipanjangkan maksudnya dia bisa hidup lama itu ya, oleh air yang azbu, apa, tawar, air tawar. Sayuran, buah, apa namanya, pohon sayur, apa umpama ya, pohon terong, pohon kangkung, pohon sayur-sayuran itu ada disiramin air, maka dia akan tumbuh. Wa masalun nifaqi fihi masal kurhati yamuddu al-qai'u was-sadidu, perumpamaan munafik padanya itu perumpamaan luka yang dipanjangkan oleh nanah. Luka ada nanahnya, gimana kira-kira itu? Borokan, korengan, masih kecil korengan, udah gede lukanya makin gede, namanya borokan. Ada nanahnya, mingkinan tuh makin panjang tuh sakitnya ya, sampai benanah, makin panjang tuh sakit. Itu perumpamaan orang munafik. Jadi orang munafik tuh seperti apa? Borok, di dalamnya ada nanah. Masih kecil namanya koreng, udah gede namanya borokan. Gambarannya begitu tuh imannya orang munafik. Fa ayyul madataini ghalabat alai za'abat bihi, maka mana dua materi itu yang memenangi atasnya, ya, mana-mana dua materi itu yang memenangi atasnya, maka pergilah ia dengannya. Jadi mana kira-kira di antara dua yang memenangi? Kira-kira mikin sembuh, mikin sakit, ya, kan begitu. Mikin sembuh, mikin sakit. Mikin sembuh ya bagus, sembuh. Mikin sakit, mikin gede tuh boroknya. Sifat munafiknya mikin gede. Jadi kalau ada orang punya sifat munafik, mungkinan munafiknya mungkin terus kagak ya hilang-hilang, itu sama seperti orang penyakit borok, boroknya nggak hilang-hilang. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihilangin daripada sifat-sifat yang buruk-buruk ini. Amin. Allahumma shalli